Awal nyoba baca sholawat itu cuma 100 kali kak. Setengah jam kemudian ada tetangga yang ngasih mie instan. Langsung kepikiran, kok cepet banget gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Stoknya tinggal menipis ya, tinggal 10 piece lagi di admin. Langsung aja 0812 9875 7860. Nah, langsung aja akan aku baca testimoninya ya teman-teman. Ini dari Mbak Sinta. Assalamualaikum Kak Mel, sedikit mau cerita. Waalaikumsalam. Aku ngikutin Kak Mel itu kalau nggak salah pas bulan November 2021 Kak. Sedikit cerita Kak, pas buka YouTube terlintas ada Kak Mel. Pas banget waktu itu lagi ada masalah Kak. Ekonomi keluargaku lagi sulit, mau makan aja susah. Waktu itu malah Kak, ibuku gak punya apa-apa untuk makan. Pulang kerja mau makan gak ada apa-apa. Terus aku awal nyoba baca sholawat itu cuma 100 kali Kak. Setengah jam kemudian ada tetangga yang ngasih mie instan. Langsung kepikiran, kok cepet banget gitu ya. Nah, dari situ Kak, aku punya keyakinan banget sama Allah. Terus lagi ini Kak, dapat musibah lagi. Berangkat kerja, HP ku hilang Kak. Habis itu aku bingung, aku gimana? Belum gajian, punya angsuran juga. Malamnya aku baca sholawat 1000 kali. Tiba-tiba pagi-paginya temanku nawarin HP-nya buat aku pakai dulu Kak. Masya Allah. Habis itu Kak, aku selalu mengamalkan sholawat setiap hari 1000 kali. Dan bulan Desembernya Kak, kerjaanku langsung banjir lemburan sampai lebaran. Masya Allah, langsung aku bisa beli belanjaan bulanan Kak. Habis itu aku bisa ngebantu perekonomian keluarga juga. Dan terlintas kayak nggak bisa cepat beli HP. Alhamdulillah Kak, sekarang udah beli HP lagi dan bisa beli lemari. Sampai sekarang aku masih mengamalkan sholawat Kak. Kemarin sehari 3000 kali. Masya Allah, aku minta kerjaan dipermudah. Dan bapakku kerjaannya dapat rezeki yang berlimpah Kak. Katanya bapak cukup untuk bangun rumah. Alhamdulillah Kak Mel, doain ya Kak Mel, rumah biar cepet beres, terlaksana bangunnya. Dan cepet bisa nyicil utang ibu juga Kak. Terima kasih banyak Kak Mel. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini dengan Mbak siapa, di mana, sholawat apa yang dibaca, gimana cara bacanya? Saya Sinta Mbak Mel dari Grobogan, Jawa Tengah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya baca sholawat itu Mbak. Saya bacanya kalau habis sholat Mbak Mel, habis sholat 300 kali, kadang lebih. Udah 2 minggu ini saya juga alhamdulillah sholat tahajud Mbak Mel. Habis tahajud baca sholawatnya 500 kali. Alhamdulillah Mbak, selalu dilancarkan segala urusan. Alhamdulillah, makasih Mbak Sinta sudah berbagi testimoni. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Iya Mbak Mel, sama-sama. Semoga lebih istiqomah lagi baca sholawatnya. Doain ya Mbak, semoga bisa lunasin utang-utang ibuku, amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Sinta di Jawa Tengah, di Grobogan, Jawa Tengah. Ya Allah, dahsyat banget ya. Baru nyoba sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu-tahu setengah jam kemudian datang tetangga ngasih mie instan. Kemudian Allah kasih musibah. Ketika dikasih musibah, sebenarnya Allah ngingetin tuh supaya Mbak siapa nih, Mbak Sinta ini nambah jumlah sholawatnya, lebih istiqomah lagi sholawat. Makanya sama Allah dikasih musibah. HP-nya aku hilangin dulu supaya Mbak Sinta ini dapat supaya Mbak Sinta ini mau sholawatnya diperbanyak, diistiqomahin lagi, ibadahnya lebih baik lagi. Tuh kan Allah kepengen begitu tuh. Kemudian hilang, Mbak Sinta nggak ngeluh, baca sholawat, baru baca sholawat 1000 kali. Besoknya Allah kasih pertolongan. Besoknya Allah kasih HP. Allah pinjemin HP melalui temannya. Dan Masya Allah, sejak saat itu beneran kan Mbak Sinta jadi istiqomah sholawatnya. Walaupun sedang tidak ada masalah, udah istiqomah. Ya,
Kemudian baca salawat setiap hari 1000 kali, dan Masya Allah kerjaannya jadi banyak lemburan. Jadi pas lebaran akhirnya bisa belanja-belanja, bisa belanja bulanan, bisa bantu perekonomian keluarganya, Masya Allah. Dan keberkahan itu juga didapat melalui bapaknya gitu ya, yang baca salawat anaknya, bapaknya juga dapat. Bapaknya kerjaannya dilancarin, dimudahin, dan Masya Allah bisa punya uang terkumpul untuk apa tadi ya, bangun rumah ya, untuk renov rumah ya Mbak ya. Masya Allah, mudah-mudahan cepat selesai ya Mbak ya renovnya. Dan ternyata ibunya Mbak Sita ini punya hutang, mudah-mudahan bisa segera lunas ya Mbak. Salawat terus, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap salawat. Lanjut, aku akan baca lagi testimoni satu lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak Rizka Dewi di Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Mel. Salam kenal Mbak, saya Rizka dari Madura. Alhamdulillah semenjak lihat Mbak, saya makin ngencengin sholawat. Kalau dulu baca tapi jumlahnya nggak sebanyak sekarang. Bismillah istiqomah. Saya mau memberi bukti bahwa sholawat tidak hanya mendapatkan balasan materi, tapi juga keselamatan. Singkat cerita, suatu sore suami pulang kerja dengan teman kerjanya naik motor, dan posisinya dibonceng, mengalami kecelakaan hebat. Suami terpelanting sejauh kira-kira 10 meter. Alhamdulillah qadarullah, karena suami tidak berhenti baca sholawat, luka yang dialami tidak terlalu parah, cuma baret dan perlu dipijit, sedangkan temannya pincang dan jari kelingkingnya daerah kuku harus dipotong dan dioperasi. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan istiqomah bersolawat kepada kekasih Allah, amin. Cukup sekian Mbak, semoga jadi pelajaran kepada kita semua tetap bersolawat di dalam keadaan apapun. Mudah aku gak jawab-jawab tuh teman-teman, sampai Mbaknya nanya, Mbak Mel kenapa belum dibaca? Saya kan juga pengen orang tahu bahwa salawat bukan hanya tentang harta. Waalaikumsalam, maaf ya Mbak Rizka, chat yang masuk banyak sekali. Mbak Rizka dan suami baca salawat apa? Siap Mbak, maaf ya, salawat yang pendek Mbak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, terima kasih testimoninya. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Rizka Dewi di Madura ya teman-teman. Jadi Mbak Rizka ini bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mbak Rizka udah baca salawat udah lama. Cuma Mbak Rizka mulai baca salawat itu setelah melihat YouTube aku ya, mulai baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lebih banyak lagi teman-teman. Nah, dan salawat banyak ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tadi ada Mbak siapa ya, Mbak Sinta, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang shollallahu ala Muhammad. Macam-macam ya teman-teman, dan semuanya sama bagus. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mau baca yang mana. Yang di hati kita klik aja. Maksudnya yang ketika kita baca itu kita ngerasa enak aja gitu, ngerasa nyaman, ngerasa adem. Nah itu aja yang dibaca, nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah bikin kita bingung sendiri ya. Baca yang paling teman-teman sukain, yang mana sholawatnya. Mbak Rizka Dewi bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suaminya juga pada satu waktu pulang kerja, suaminya diboncengin sama temennya, mental ya, kecelakaan, terlempar jauh 10 km. Teman-teman, 10 km itu jauh banget ya, dan gak kenapa-napa, cuma lecet dan perlu dipijit aja. Masya Allah. Tapi temennya yang bawa motor malah lukanya lebih parah. Padahal biasanya kalau kecelakaan itu yang dibonceng itu yang parah ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillahnya ya, walaupun temennya yang bawa motor itu lukanya lebih parah, tapi masih selamat ya Mbak. Mungkin kalau misalnya suaminya Mbak Rizka tadi nggak baca sholat, mungkin akan lebih parah lagi yang terjadi sama temennya. Karena kita bersolawat, teman kita juga dapat berkahnya loh ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah. Makanya alhamdulillah kita bisa berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik ya, karena kita kecipratan baiknya. Sama seperti yang kalau misalnya kita hidup atau tinggal di lingkungan yang banyak maksiat ya kan, ketika Allah marah, Allah menimpakan azab ya, yang tinggal di situ kan bukan cuma orang yang bermaksiat, yang nggak bermaksiat juga kena gitu loh. Misalnya Allah datangkan musibah ya kena juga sekitarnya gitu kan. Nauzubillah ya, jangan sampai ya teman-temannya. Jadi bersyukur kita mengenal sholawat, kita punya teman yang rajin sholawat, kita punya teman yang rajin baca Quran, yang dekat dengan Allah, karena ya kita kecipratan juga berkahnya ya teman-temannya, amin. Nah lanjut,
Alhamdulillahnya Mbak Rizka suaminya nggak kenapa-napa, teman-teman. Alhamdulillah. Banyak banget sih memang kejadian-kejadian seperti ini ya. Dan memang kita baca sholawat nggak hanya melulu tentang uang ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang pada doa minta lunasin utang, minta utangnya dilunasin sama Allah, belum dilunasin, barangkali Allah berikan pertolongan dalam bentuk yang lain. Salah satunya seperti yang Mbak Rizka, suaminya Mbak Rizka alami. Kemarin juga ayahku baru cerita ya, kalau mobilnya tiba-tiba mogok. Masalah apa ya, aku lupa apakah olinya atau apanya gitu ya. Mobilnya mogok. Ayahku cerita gini, alhamdulillah untung aja mogoknya belum jauh. Mogoknya pas di pom bensin. Coba kalau mogoknya di tengah tol gimana ya? Kalau di tengah tol kan otomatis kan biayanya banyak ya, mesti panggil apa sih kalau di jalanan tuh. Kalau kita mogok, aku suka lupa ya. Pokoknya kita mesti manggil orang buat ngederek ya, derek mobil kita. Itu kan pakai duit lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah belum jauh, jadi ayahku bisa langsung ke bengkel. Alhamdulillah deket dengan bengkel. Buat teman-teman yang pada sholawatan, jangan cuma mikir hasil. Kalau kita ngejar hasil capek. Misal ya, ayahku nih baca sholawat setiap hari, tapi ngejarnya hasil ayahku misalnya. Ya udah, ketika Allah kasih ujian berupa mobilnya mogok, pasti ayahku akan ngeluh. Ya Allah, udah baca sholawat bukannya dikabulin doanya, malah mobilnya mogok gitu loh. Ya kan, tapi alhamdulillahnya ayahku nggak berpikir seperti itu. Ayahku nggak mengejar hasil, karena emang ayahku juga selalu ngajarin aku, sholawatnya lillahi ta'ala ya, terserah Allah mau ngasih apa, kita jangan minta ini minta itu gitu kan. Ayahku iya ya, aku iya gitu teman-teman. Jadi ayo teman-teman, berperbanyak sholawat, jangan mengejar hasil. Serahkan semuanya kepada Allah. Minta doa apapun boleh ya. Doa itu bukan berarti kita ngejar hasil. Doa ya memang kita harus berdoa. Sombong loh kalau kita nggak mau doa. Doa tetap. Tapi kita jangan ngejar, ya Allah kapan kau kabulin. Mana nih ya Allah, mana nih aku udah sholawat nih, aku udah sholat tahajud, aku udah sholat duha, mana. Jangan ya. Atau lagi teman-teman, perbanyak baca Quran ya. Nyesel deh kalau kita hidup nggak deket sama Quran. Nyesel. Yuk paksa yuk teman-teman ya. Sama dengan sholawat, baca Quran juga harus kita sediakan waktunya. Jangan kita sisakan. Kalau kita sisakan, nggak pernah ada waktu yang tersisa untuk baca Quran. Sediakan. Kalau bisa tiap habis sholat nih teman-teman, tiap habis sholat 5 menit aja teman-teman. Ya pakai alarm deh, pakai di HP kan ada tuh ya stopwatch. 5 menit kita baca Quran. 5 kali sholat udah 25 menit kita baca Quran teman-teman. Nyesel mumpung kita masih hidup, mumpung masih punya kesempatan, ayo perbanyak baca Quran. Perbanyak. Kalau bisa ya teman-teman, 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz. Paksa pasti bisa. Paksa ya, karena kita udah mikirnya tuh gini loh teman-teman. Kalau apa-apa tuh, apa iya ya, apa mungkin ya aku sibuk, apa iya ya. Dan itu yang bikin kita nggak bisa. Tapi kalau kita sediakan waktu, kita yakin dulu, yakin bisa, Allah pasti bantu. Ya Allah bantu hamba, bisa baca 1 juz 1 hari. Insya Allah bisa, insya Allah Allah bantu. Teman-teman percaya deh, ketika kita rajin baca Quran, baca sholawat, itu bukan waktu kita jadi terbuang loh. Ya apalagi yang pada sibuk gitu, yang pada kerja, bukan waktu kita jadi terbuang. Enggak, kita nggak akan rugi waktu. Justru Allah akan memberikan waktu yang lebih berkah untuk kita. Banyak orang 24 jam ya yang bisa baca sholawat dalam 1 hari sampai 50.000, 25.000, ada yang 1.000, ada yang nggak bisa sama sekali. Kenapa? Karena kita tuh dikasih, semakin kita bisa banyak bacanya, semakin kita diberikan keberkahan waktu sama Allah. Makanya kita makin bisa banyak baca sholawat, baca Quran. Percaya deh, ketika kita rajin baca Quran, baca sholawat, deketin Allah terus, rizki mengalir. Itu bonus ya teman-teman ya, rizkinya ngalir. Segala masalah jadi mudah. Cobain ya. Karena memang pernah ada penelitian dari orang Jepang ya teman-teman. Ketika itu aku masih ngajar ya, aku pernah belajar. Ada penelitian yang meneliti orang Jepang, dan pada saat itu ia membacakan ayat-ayat Quran di atas air ya. Ada yang membacakan kalimat positif, ada yang mengucapkan kalimat positif di air itu, ada yang mengucapkan kalimat negatif, ada yang mengucapkan ayat-ayat Quran gitu ya. Dan Masya Allah,
ketika bacaan Quran itu dibaca ya, itu air itu membentuk kristal yang indah sekali. Sementara yang diucapkan kalimat-kalimat negatif hancur bentuknya. Yang diucapkan kalimat-kalimat positif bagus hasilnya. Jadi memang kita tuh itu contohnya teman-teman. Itu kalimat-kalimat yang dibacakan dalam air. Nah, tubuh manusia, tubuh kita ini 70-80% itu kan air ya teman-teman. Ketika kita rajin membaca sholawat, kita rajin membaca Quran, insya Allah dalam tubuh kita ini bagus. Seperti yang aku bilang tadi, seperti tadi penelitian orang Jepang tadi, membentuk molekul-molekul yang indah ya, bentuk kristal yang indah. Dan Masya Allah itu pun yang akan kita alami nanti. Tiba-tiba nih ya, orang yang rajin sholawat, rajin ngaji, beda kan wajahnya, berseri-seri, ya enggak? Wajahnya tuh beda, wajahnya adem. Pernah lihat nggak orang yang wajahnya adem tuh orang-orang soleh biasanya ya teman-teman ya, wajahnya tuh beda, cerah, adem. Ayo perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran. Terus lama-lama hati kita nih bersih dari penyakit-penyakit hati. Semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Enak banget. Efeknya ke badan sehat, ke wajah berseri-seri, cobain. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Rizka dan juga Mbak Sinta dimudahkan rezekinya, dikabulkan semua doa-doanya sama Allah. Istiqomah selalu, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.